Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Muhammad Iqbal Wijanarko. Saya berasal dari Kota Ponorogo dan saya duduk di kelas manajemen semester 2. Baiklah, untuk melengkapi tugas ujian akhir sekolah Worldview Islam Syariah, di sini saya akan menerangkan tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya sumber-sumber hukum dalam Islam merupakan suatu rujukan dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam itu tersendiri. Meliputi 3, yaitu yang pertama, sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga sendiri adalah Al-Ijtihad. Marilah kita bahas satu persatu dari itu. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan atau diterimakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk hidup manusia atau sebagai pedoman seluruh umat Islam di dunia. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber yang pertama dan paling utama. Di dalam surat An-Nisa ayat 105 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallah. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Di sini kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang pertama. Semua permasalahan yang ada di dunia ini yang pertama harus merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Dan di sini Al-Quran juga sebagai asyifa. Asyifa adalah obat penawar yang dapat menenangkan hati, batin, jiwa. Dan juga sebagai Al-Quran juga sebagai an-nur yang merupakan cahaya yang dapat menerangi manusia dari kegelapan. Al-Quran sebagai Al-Furqan merupakan sumber hukum yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, kita akan membahas tentang hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah perbuatan, perkataan, takrir atau ketetapan, sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan sirah dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadis sendiri itu adalah mempunyai tingkat setelah Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum Islam mempunyai tingkat setelah Al-Quran. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 menyatakan bahwasannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagi kamu, maka tinggalkanlah. Baiklah, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Terdapat berbagai macam fungsi hadis. Bagaimana? Apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran? Yang pertama, fungsi hadis adalah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang kedua adalah untuk menyatakan atau memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah menerangkan maksud dan tujuan ayat. Yang keempat adalah menerapkan hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara zahir dalam Al-Quran itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu al-ijtihad. Apa itu al-ijtihad? Al-ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengarahkan segala kemampuan untuk menanggung beban, menurunkan
menurunkan bahasa. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Kedudukan ijtihad sendiri adalah sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi tidak ditemukan hukumnya. Baiklah, contoh atau bentuk-bentuk ijtihad itu sendiri yaitu yang pertama adalah ijma. Apa ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Dan yang ketiga adalah mas'alatul mursalah. Mas'alatul mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum yang berlandaskan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Di sini saya juga akan menerangkan tentang pembagian hukum Islam. Hukum Islam terbagi menjadi yang pertama adalah wajib. Wajib adalah aturan yang harus dilakukan. Jikalau kita melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan ganjaran atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah aturan yang bersifat anjuran, yaitu jikalau kita melakukannya kita akan mendapatkan pahala. Tapi jikalau kita tidak melakukannya, maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Yang ketiga adalah haram. Haram adalah aturan jika untuk meninggalkan sesuatu. Dan aturan ini apabila kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan dosa. Tapi apabila kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah makruh. Makruh ialah aturan untuk meninggalkan atau menjauhi. Dengan ketentuan bagi orang yang mematuhi aturan tersebut, ia akan mendapatkan pahala. Adapun bagi orang yang melanggarnya, itu pun tidak berdosa. Yang kelima adalah, yang terakhir adalah mubah. Mubah ialah sesuatu yang boleh atau tidak boleh dikerjakan. Jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, dia akan mendapatkan pahala. Dia tidak akan mendapatkan pahala ataupun dosa. Begitupun sebaliknya. Baiklah, itu adalah penerangan saya dari sumber-sumber hukum Islam. Yang kedua, untuk melengkapi tugas ujian akhir sekolah dari materi Worldview Islam Syariah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, arif asy-syariah lugatan wa istilahan. Yang kedua, mahiya maqasidus syariah utkur aksamuha ma'al misal. Summa, yang ketiga adalah mahiyal bid'ah wa ma mauqifu ahlus sunnah minha. Dan yang keempat adalah mahiya waktul waqi fiqhul waqi maya fiqhul waqi summa mahiya hukukul insaniyah. Dan yang terakhir adalah mahiya hukukul insaniyah. Oke, baiklah. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa itu mahiya maqasidus syariah? Maqasidus syariah, bukan. Apa itu? Sebutkan, terangkan apa itu syariah. Syariah adalah, syariah secara bahasa artinya jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. Tapi secara istilah syariat Islam adalah semua aturan Allah, semua aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya, baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak, baik terkait hubungan makhluk dengan Allah maupun hubungan antara sesama makhluk. Baiklah, kita beralih kepada soal yang kedua, yaitu maya maqasidus syariah. Apa sih maqasidus syariah itu? Maqasidus syariah diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Summa utkur aksamuha ma'al misal. Yang pertama adalah hifzuddin. Yang kedua adalah hifzun nafas, hifzul aql, hifzun nasl, summa hifzul mal.
kita beranjak kepada yang pertama, yaitu menjaga agama atau hifzun din. Hifzuddin juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan, yaitu dengan cara zikir mungkin ya. Contohnya zikir, sholat, sebagaimana bersikap baik, itu adalah hifzuddin. Terus yang kedua, menjaga jiwa atau hifzun nafas. Hifzun nafas itu berkaitan dengan untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Mungkin contohnya untuk berbagi terhadap sesama, untuk melindungi diri atau yang lain. Yang ketiga adalah hifzul akal atau menjaga akal. Apa sih menjaga akal? Bagaimana? Menjaga akal adalah menggunakan akal. Contohnya untuk menggunakan akal untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan umat Islam. Contohnya adalah menghafalkan hadis atau meneguhkan syariat-syariat Islam dengan pemikiran kita, itu adalah hifzul akal. Yang keempat adalah hifzun nasl atau menjaga keturunan. Bagaimana sih? Bagaimana dan apa menjaga keturunan? Menjaga keturunan kita bisa dengan cara menikah dengan hukum yang telah ditetapkan Islam guna untuk melahirkan generasi Islam yang diharapkan akan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Baiklah, yang kelima adalah hifzul mal. Bagaimana cara hifzul mal? Hifzul mal adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwasanya harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah, bukan dengan cara batil, bukan dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Contohnya kita bekerja dengan keras, bekerja dengan jujur, itu adalah salah satu bentuk untuk menjaga harta kita agar harta kita lurus pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah. Kita akan beranjak ke soal yang ketiga, yaitu mahiyal bid'ah wa ma mauqifu ahlus sunnah minha. Baiklah, bid'ah menurut bahasa diambil dari kata bida', yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh atau tanpa ada dasar dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam pendapat ahlu sunnah tentang bid'ah yaitu terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah itu terdapat dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Apa dalam bid'ah hasanah? Apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah yaitu Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya perkara-perkara baru itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, perkara baru yang menyalahi Al-Quran, sunnah, ijma atau menyalahi asar. Perkara baru semacam ini adalah bid'ah yang sesat. Kedua, perkara baru yang baik tidak menyalahi Al-Quran, sunnah maupun ijma, maka sesuatu yang baru seperti ini tidak tercela. Dalam riwayat Imam Syafi'i yang lain mengatakan bahwasannya bid'ah ada dua macam, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah bid'ah terpuji, dan bid'ah yang menyalahi sunnah adalah bid'ah tercela. Dan sedangkan bid'ah dolalah adalah bid'ah yang buruk dan melanggar syariat Islam. Adapun dalilnya sudah kita bahas di awal-awal tadi yang telah dikatakan Imam Syafi'i. Mungkin itu adalah pendapat ahlu sunnah atau mauqifu ahlu sunnah tentang bid'ah. Selanjutnya kita beranjak Mahiyya fiqhul waqi. Mahiyal fiqhul waqi. Fiqhul waqi hiya fahum liqawanin Allah fil Quran wa sunnatun Nabi. Thumma yudbiku 'alal hadis au maslakatul hayatil yaumiyah. Summa yang selanjutnya adalah fiqhul uluwiyat, yaitu ma'rifah wal khobarah. Yumkinu li syahsin min kholaliha tartibu al-umur fi tartibiha bima yunasib sawaun fi syakli qawaninin au a'raf awil af'al. Baiklah, kita beranjak ke soal yang nomor 5. Soal nomor 5 adalah mahiyya hukukul insaniyah kaifa yanzurul Islam an hadhil mas'alah. Baiklah, apa itu hukukul insaniyah? Hukukul insaniyah
Hiya huwa hukukul insani huwa ma'rifatu ay ihtiramu karamatul insan wa hurriyatu wa masawah wal insaniyah. Summa yanzurul Islam anil hukukul insaniyah hada anna hukukul insaniyah natamashi ma'a ru'yatil Islam hatta Islam qoma hadil mabadil insaniyah qabla waqti tawil min i'lanil alam gorbi biha. Jadi hada waktu tawil min i'lanil alam gorbi biha. Baiklah, terima kasih. Ini adalah video yang saya buat untuk melengkapi tugas dari Worldview Islam Syariah. Terima kasih atas segala-galanya. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk melihat video saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Semoga video ini menjadi amal dan ibadah untuk semuanya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Sekian. Ada kurangnya itu berasal dari saya sendiri, dan ada lebihnya itu tentu saja sungguh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.